Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat suka menjalin silaturahim. Beliau suka berkunjung ke tempat keluarga, ke tempat kerabat, bahkan ke tempat teman-temannya. Di samping itu kita juga mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seseorang yang suka menyayangi dan mencintai anak kecil. Beliau bercanda dengan anak kecil, beliau menimang-nimang dan menyayangi cucu beliau. Di samping itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang yang mudah bergaul. Seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, seorang yang dari desa sesekali datang ke Madinah disambut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saling bertukar hadiah dengan beliau. Beginilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Sahal bin Abdullah, dikisahkan atau diceritakan suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersilaturahim dan berkunjung ke rumah putri beliau, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sesampainya di rumah Sayyidah Fatimah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapati Sayyidina Ali sedang berada di rumah. Maka Nabi bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Aina ibnu ammik?" Di mana anak paman engkau wahai Fatimah? Nabi tidak bertanya kepada Fatimah, "Di mana suami engkau?" Tapi ditanya oleh Nabi, "Di mana anak paman engkau?" Karena Nabi sudah punya prediksi, Ali tidak berada di rumah, kemungkinan terjadi sesuatu. Maka Nabi tidak menggunakan kata-kata suami, tapi menggunakan hubungan karib kerabat. Karena Sayyidina Ali adalah anak paman dari Sayyidah Fatimah. Maka dijawab oleh Sayyidah Fatimah, ada permasalahan antara saya dengan Ali, antara saya dengan suami saya. Suami saya agak kesal, agak marah, kemudian dia meninggalkan rumah, dia pergi keluar, kata Sayyidah Fatimah. Di antara kebiasaan Nabi ketika berkunjung ke rumah Sayyidah Fatimah, biasanya beliau istirahat siang di sana. Tapi ketika peristiwa ini terjadi, setelah mengetahui ada permasalahan antara Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, Nabi tidak tidur siang di rumah Sayyidah Fatimah. Beliau minta izin kemudian pergi. Sesampainya di luar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta seseorang untuk mencari kabar di mana keberadaan Sayyidina Ali. Maka setelah orang tadi mencari, dia menemukan Sayyidina Ali sedang berada di masjid, tidur di masjid. Maka langsung melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih tahu kepada Nabi kalau Sayyidina Ali sedang tidur di masjid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang segera ke masjid, mendapati Sayyidina Ali sedang tidur. Masjid di zaman dahulu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak sama dengan masjid di zaman kita sekarang. Ada keramik, ada karpet, ada AC. Di zaman itu masjid masih dari tanah. Artinya Sayyidina Ali, beliau tidurnya di tanah. Dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pipinya menempel ke tanah. Kata Nabi, "Kum Aba Turab." Wahai laki-laki yang badan dan pipinya terkena debu, bangunlah, berdirilah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Ali sudah bangun dari tidurnya, beliau bangkit dari tidur kemudian berdiri. Hal luar biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bekas-bekas debu yang ada di pipi Sayyidina Ali ikut dibersihkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan kedua tangan beliau. Ini kisah singkatnya. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Dari kisah singkat ini kita ingin mengambil beberapa pelajaran terkait dengan perselisihan yang seringkali terjadi dalam hubungan suami istri. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri dalam rumah tangga mereka. Hal pertama yang menarik kita lihat di sini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Di mana Ali?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Ada masalah. Ali kesal kepada saya." Coba kita perhatikan. Ketika disebut oleh Sayyidah Fatimah, Ali kesal, ada masalah, Ali marah,
Nabi SAW tidak bertanya secara detail, masalah apa yang terjadi antara engkau wahai Fatimah dengan Ali. Enggak, Nabi diam saja. Nabi cukup mendengarkan terjadi masalah. Nabi juga tidak minta informasi kepada Sayyidah Fatimah. Kata-kata apa yang sempat dilontarkan oleh Fatimah kepada Ali, dan kata-kata apa yang dilontarkan oleh Ali ketika marah kepada Fatimah. Enggak, Nabi enggak minta. Masalah apa Nabi enggak minta. Kata-kata apa yang terucap dari mereka Nabi enggak minta. Di sini Nabi ingin mengajarkan kepada kita, meskipun itu anak kita, meskipun itu adalah menantu kita, dalam setiap keluarga, dalam setiap rumah tangga ada rahasianya masing-masing. Tidak layak, tidak pantas bagi orang tua atau mertua menggali rahasia yang ada di rumah tangga anak atau menantu mereka. Biasanya keterlibatan atau campur tangan orang tua dalam menghadapi masalah rumah tangga anaknya justru tidak menyelesaikan masalah, memperparah masalah, memperbesar masalah yang semestinya kecil. Maka di antara sikap orang tua, semestinya ketika terjadi perselisihan antara anak dan menantu mereka, berikan kesempatan kepada mereka berdua untuk mencari jalan bagaimana cara mereka berdamai. Berikan kesempatan pada mereka untuk belajar. Ini yang pertama diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, kita di sini bisa melihat betapa bijaknya Nabi SAW. Beliau ketika tahu masalah antara anak beliau dengan menantu beliau, beliau cari menantunya. Ketika bertemu dengan menantu, beliau tidak menyalahkan menantu beliau. Coba kita lihat tadi, bertemu dengan Sayyidina Ali, beliau tidak marah, tidak menyalahkan Sayyidina Ali. Tapi hal luar biasa dilakukan oleh Nabi SAW, memberikan kunyah baru. Ali itu kan biasanya disebut Abul Hasan, karena anak paling besar beliau Hasan, Abul Hasan. Di sini Nabi memberikan gelar baru. Tujuannya adalah untuk menghibur Ali. Saya tidak marah kepada engkau wahai Ali. Disebut oleh Nabi, ya Aba Turab, kum Aba Turab, wahai laki-laki yang berdebu, engkau berdiri. Sehingga di kemudian hari, kunyah atau gelar Abu Turab ini sangat disenangi oleh Sayyidina Ali. Beliau lebih senang dipanggil dengan sebutan Abu Turab daripada Abul Hasan, karena Abu Turab adalah gelar yang langsung diberikan oleh Nabi SAW. Jadi kita di sini melihat Nabi tidak marah kepada Sayyidina Ali, tidak menyalahkan Sayyidina Ali, justru menyenangkan, membuat Sayyidina Ali merasa tidak punya salah, tidak bersalah seperti itu. Nah, di sini Nabi juga ingin mengajarkan kepada kita bahwa sikap orang tua atau mertua ketika terjadi permasalahan antara anak mereka dengan menantu, jangan serta-merta, jangan membabi buta langsung berpihak kepada anak mereka dan menyalahkan menantu mereka. Dan ini yang sering terjadi. Orang tua berpihak kepada anaknya tanpa tahu anaknya benar atau salah, menyalahkan menantu mereka tanpa tahu menantu itu benar atau salah. Maka sikap yang paling bijak adalah bagi pihak keluarga laki-laki, ketika terjadi masalah antara anak laki-laki mereka dengan menantu perempuan mereka, tetap berusaha mengingat jasa-jasa dan kebaikan menantu perempuan. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan menantu ketika terjadi permasalahan. Sebaliknya, bagi pihak keluarga perempuan, ketika terjadi masalah antara anak perempuan mereka dengan menantu laki-laki, jangan hanya karena masalah kecil langsung dicap menantu sebagai penjahat, langsung dianggap menantu laki-laki seperti setan yang setiap hari harus dikutuk dan dilaknat seperti ini. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalam kisah tadi, dalam peristiwa ini juga mengajarkan kepada kita bahwa permasalahan dan perselisihan itu hal yang lumrah, hal yang wajar, hal yang biasa terjadi dalam setiap rumah tangga. Coba kita lihat di sini, Sayyidah Fatimah, kita baca dalam hadis, 4 wanita terbaik yang akan menjadi pemimpin di surga. Disebutkan salah satunya adalah Sayyidah Fatimah, pasti masuk surga. Tidak sekedar masuk surga, menjadi pemimpin wanita-wanita di surga. Suami beliau Sayyidina Ali, Khulafa Ar-Rasyidin, 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dengan kualitas keimanan Sayyidina Ali, dengan kualitas ketakwaan Sayyidah Fatimah, tetap terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka. Apalagi kita yang keimanan, kesolehan dan ketakwaan kita tentu jauh di bawah level Sayyidina Ali, jauh di bawah level Sayyidah Fatimah, pasti akan terjadi permasalahan. Namun yang menjadi pembeda antara orang hebat dengan orang yang biasa,
Orang hebat ketika terjadi permasalahan, mereka mampu bersikap bijak dan menyelesaikannya dengan bijak. Itu bedanya. Bukan berarti orang hebat tidak punya masalah, tidak terjadi perselisihan. Nggak mungkin. Dalam kehidupan kita pasti ada masalah. Masalah adalah bumbu dari kehidupan. Masalah adalah bahagian dari kehidupan. Maka ketika terjadi masalah, masalah tadi dihadapi, masalah tadi diselesaikan, diambil pelajaran, diambil hikmah dari setiap pelajaran. Jangan pernah dijadikan masalah sebagai alasan untuk menelantarkan istri. Jangan pernah dijadikan masalah antara suami istri dijadikan alasan untuk menelantarkan anak-anak, menyebabkan anak-anak hilang kasih sayang. Jangan pernah dikambing hitamkan permasalahan. Kemudian pelajaran yang ingin juga kita ambil adalah dari sikap Sayyidina Ali. Coba kita lihat tadi. Disebutkan oleh Sayyidah Fatimah, di mana Ali? Di mana anak paman engkau, kata Nabi. Ali keluar. Di sini coba kita lihat. Ketika terjadi permasalahan, biasanya ketika terjadi perselisihan, emosi memuncak. Emosi tidak terkontrol. Sayyidina Ali, beliau pergi keluar supaya diri beliau tenang, supaya istri beliau juga tenang di dalam rumah. Kalau seandainya beliau tetap berada di dalam rumah, tabiat orang yang sudah emosi biasanya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ini yang dihindarkan oleh Sayyidina Ali. Ketika sedang marah, beliau tidak ingin mengeluarkan kata-kata yang bisa merugikan beliau. Beliau tidak ingin ketika sedang marah mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati istrinya. Ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana seorang suami ketika sedang marah tidak mengeluarkan kata-kata yang merugikan diri sendiri, yang tidak menyakiti orang lain. Ini yang sering terjadi ketika marah. Ketika orang lain marah kepada kita, dia menggunakan kata-kata yang tidak baik, itu membuat kita sedih. Ketika kita marah, kita sering mengeluarkan kata-kata yang kalau kita sadar nanti, kemarahan hilang, kita tahu kata-kata itu sangat merugikan kita. Maka ketika terjadi permasalahan, jangan kita sampai seperti ayam yang berbalas kokokan. Ketika ayam ini berkokok, ayam yang lain menyahut dengan kokokan yang lain seperti itu. Yang terakhir, pelajaran yang diajarkan oleh Sayyidina Ali kepada kita adalah ketika terjadi permasalahan, beliau tidak mengusir istri beliau dari rumah. Dan ini banyak terjadi sekarang. Suami mentang-mentang istrinya tinggal di rumah, mentang-mentang dia yang membeli rumah. Ketika dia kesal, ketika dia marah kepada istrinya, istrinya disuruh keluar dari rumah. Yang diajarkan oleh Sayyidina Ali, beliau yang keluar dari rumah. Ketika mengusir istri dari rumah, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Ini akan menambah masalah. Masalah kecil semakin besar. Kemudian yang sangat disayangkan adalah ini akan membuat sedih hati pasangan. Tidak hanya pasangan, ini akan membuat sedih hati keluarganya. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Wahai para suami, ketika kalian kesal kepada pasangan kalian, jangan pernah kalian usir mereka dari rumah kalian. Kalian keluar sebentar, keluar sampai sore, keluar sampai malam. Ketika kalian berada di luar, pasti mereka akan rindu dengan keberadaan kalian. Ketika sudah sama-sama tenang, sama-sama tidak kesal, pulang ke rumah, selesaikan masalah. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.